Lebay. Kayak bis coli ya. Iya, baik lagi di Konak Kongko bareng anak kosan. Kongko khas anak kosan. Kongko anak kosan lah. Kongko anak kosan. Kita biasa kan kalau anak kosan malam-malam tuh ngomongin apa aja kan. Asik. Macam dari Seputar kehidupan. filsafat, banget. ketuhanan, ya kan? Zakat fitrah. Ya. Pokoknya semua tentang agama, Rukun Islam, rukun iman, rukun Kristiani, ada juga tuh. Iya, sempat kemarin kita ngebahas itu kan, cuma kita nggak tayangin. Kenapa terlalu? Sensitif. Oh, sensitif. Sedih banget, ya kan? Jangan. Pokoknya di Konak edisi kali ini kita udah kedatangan tamu nih, coy. Yo, kawan kita. Kita kenalin dulu. Kawan kita. Siapa nih? Aldi ya kan? Aldi, panggilannya Aldi. Aldi panggil. Yang joget-joget dia sih. Yang mana? Apa? Aldi Taher dong. Rekam, baca, posting. Brother Kaisar. Di Sasabian. Ini Sasabian dulu. Yo, di Sasabian dulu. Aldi temen gua dan Kiting dari Universitas Dari mana? Indonesia. Aja. Visip. Tetangga nih, tetangga. Kriminolog dari FISIP 2012. Fakultas Ilmu Sosial Politik angkatan 2012, temannya Baskara Fis. Enggak. Biasa aja. Biasa aja, Bangga Bas. nggak sih, bro? Biasa aja. Biasa Biasa aja. Ya karena lu tahu teman lu aja gitu. Gimana sih? Jadi lu nggak bangga temen lu? Wih, Ya kayak seneng karirnya gua, bersinar gitu. seneng. Lo ngedeketin dia kayak, temen gue nih gitu. Iya. Enggak pernah gua ngejual-jual nama dia mah gitu. Enggak. Kenapa emang? Biasa aja Biasa karena aja. udah biasa aja. Ya soalnya kan tahu sendiri, lingkungan lu yang nggak tahu ternyata orangnya. Wah. Berarti dia bukan tipe teman yang ngejilat. Oh, Udah sukses baru temen gue gitu. Tapi banyak. Padahal dia nggak kenal aja. Tapi banyak, Cuma lebih banyak seangkatan kayak doang, gitu. karena satu fakultas ya kan? Iya, biasa Banyak sih yang kayak gitu, men. Iya. Ya, semoga nggak ada lah kita. Nggak ada. Di sini nggak ada kan? Nggak ada. Semoga enggak. Nggak ada. Teman gue Aldi sekarang lagi fokus di beberapa hari kemarin tuh fokus di dunia pemasyarakatan. Oh, Iya. Lagi ngapain tuh? NGO apa sih kemarin tuh? Gue lupa dah. 2 tahun terakhir itu sebelum pandemi ini gue di CDS, Apa Center lu for CDS tuh? Detention Studies. Nah, cakep nih sebenarnya nih. Ya, Ada itu hal tuh yang harus kita buka dari NGO yang fokus ke isu hak narapidana dan pemenjaraan gitulah, ibaratnya kajian-kajian tentang penghukuman gitu-gitu. Nah, itu CDS tuh di situ masuknya dia. Central Detention Study. Center for Center. Detention Study. Dan dia mitranya Kumham. Kumham Kementerian. terus Kumham Kementerian diturunin ke pemasyarakatan. Dia juga jadi konsultannya juga, jadi Dari mana tuh? kritisi juga. Apa pembiaya apa sih? Sponsornya dari Sponsornya Pendanaan. dari ini Australia. Australianya itu dia ada namanya IPJ gitulah. Jadi Partnership Indonesia for Justice-nya gitu. Nah, itu dari mereka. Di Amerika juga ada beberapa, cuman banyak kan Australia sih. Juga tuh jadi researcher Ya, di terus masyarakat. ya setahun belakangan ini inilah proyekan-proyekan lah. Jadi kan gue udah nggak di CDS lagi, tapi isu-isunya masih sama kayak gitu. Berarti selama ngeriset itu lu keluar masuk lapas terus dong, bro? Iya, mau nggak mau ada kayak gitu. Pernah Nusa Kambangan pernah lu? Dua apa 3 kali gitu. Lupa. 2 kali kalau nggak salah. 2 kali. Katanya tuh masuknya ketat gitu katanya. Iya kan, karena kita dari pelabuhannya sendiri kan udah diperiksa tuh. Nah, dari situ udah dapet ini periksa. Nah, baru naik kapal kan. Kapal sendiri kan ada pilihannya tuh, ada yang kapal gedenya yang buat ngangkut barang-barang, mobil atau apa. Ada yang memang getek gitu kan, yang bunyi Bukan getek yang ini kan? Bukan. Getek kalau ini yang gue tahu kan getek. Sekarang kan geteknya udah ada mesin. Getek nih. Kau Itu ketek. Tapi Nusa Kambangan maksud gua sampai ada yang bawa mobil tuh sebenarnya luas ya? Apa maksud gua tahu kan gua Pulau Itu itu, Bang. khusus pulau. Nusa Kambangan itu ada masyarakatnya juga atau penduduk. Iya. Kalau penduduk setempatnya sana, itu setempatnya. asli itu udah nggak ada sebenarnya. Nggak ada. Tapi banyak yang menggarap lahan-lahan di pinggirnya itu. Tapi kayaknya sih udah mulai ditertibin deh kayaknya. Jadi memang karena memang itu daerah harus khusus untuk ada khusus itu dan hutan lindung juga kan masuknya kayak gitu. Sama gue mau klarifikasi nih, ada banyak beredar berita-berita katanya, kan itu pulau tuh Nusa Kambangan apa? Nusa Kambangan. Iya, Nusa Kambangan. Lu mau apaan? Nggak, di pinggir di sekitar pulau-pulau itu katanya banyak binatang-binatang berbahaya gitu nggak sih? Yang Gue nggak bikin- tahu kayak gitu karena kan nggak jalan kaki nih. Ah, Kita kan iya, iya, pas iya. sudah selesai udah naik getek tuh mendarat tuh
udah ada yang jemput dong, ada bus masyarakatnya kayak gitu-gitu. Tapi ya katanya sih memang ada hewan buasnya masih ada, harimau masih ada. Waktu siapa? Yang mana? Gue lupa. Itu terkenal, maksudnya dia yang pernah Kay. kabur. Oh, si ini. Iya, bukan Siapa John Kay. namanya? Yang preman itu? Asari. Bukan Anton Medan, bukan almarhum. Siapa? Si Anton Asari. Medan bukannya? Hah? Anton Medan bukannya? Anton Medan ya? Yang kabur dari Nusa Iya, kabur Kambangan. dari Nusa Kambangan yang akhirnya dia Yang insaf tuh sekarang ya? nyerah lagi gitu Iya. kan. Iya, Masuk karena- lagi jadi. Karena nggak Ya karena kan harus nyebrang, kecuali lu Kopassus kali ya, bisa Oh biar bisa renang ya kan, pasukan datang. Ya lu renang pun kalau udah sampai ini udah ditungguin mau Oh iya. ngapain. Kan lucu ya? Ibarat main PUBG itu kan. Lagi berenang tinggal diginiin doang. Iya makanya, jadi percuma sebenarnya kalau di Nusa Kambangan, ya susah gitu. Tapi waktu itu dia pas ada project apa tuh ke Nusa Kambangan? Kalau dulu sih Lagi ini riset sih Riset apaan? nguji apa keterbacaan namanya ini sih instrumen alat untuk mengukur seseorang itu masih apa namanya masih terorisme apa enggak, maksudnya dalam artian Oh, ada pemahamannya kayak gitu, ada masih radikal ada atau instrumennya, enggak gitu ya? ada kayak gitu. gitu. Itu dicoba, terus penerapannya gimana, bisa nggak di Itu kayak yang lie detector gitu nggak sih, kayak lie di luar-luar di film-film kan? enggak, ini cuman kayak alat biasa tapi lu wawancara dan psikologi sih biasanya kan. Oke. Detak jari, detak jantung. Enggak. Biasanya kan kalau yang Lu so tau lu. di film-film. Film-film ini. Di film-film. Film apa? Banyak film-film yang lie detector gitu banyak. Oh itu kayaknya itu di polisian juga ada sih, Ada ya, nggak perlu ke Nusa Kambangan kayaknya, kayak gitu. Terus iya seru banget tuh pasti. Iya, dulu kan gue pengen ke Nusa Kambangan dulu, dan Kenapa nggak sejak jadi mahasiswa teroris tuh aja? ngapain? Enggak gampang keselamatan ya. Biar gampang Iya. masuknya gitu. Iya, masuknya Jalur prestasi. gampang, Jalur keluarnya susah loh, jalur keluarnya prestasi. susah. Iya, dari mahasiswa tuh udah pengen ke sana, cuman pas kita mau kunjungan itu nggak bisa, susah. Padahal temen ada bokapnya yang jadi kepala sana, tapi agak susah juga gitu. Kepala lapas. Ya salah satu situ. Jadi tapi susah. Itu yang pertama lu berarti ngulik yang tadi tuh alat itu. Yang kedua Nah gue yang kedua agak lupa sih pastinya apa gitu. Tapi kesana juga. Kalau dihitung-hitung nih bro, dari lu kuliah sampai sekarang nih, udah berapa kali lu masuk keluar masuk lapas? Lapas ya. Tangerang berarti udah. Jabodetabek kayaknya udah deh. Cipinang udah pasti. Udah Pasti, sering banget, pasti itu mah. Heeh. Terus LPK kan Jakarta, LPK itu ini apa kayak buat anak-anaknya udah Oh ada lapas ada. Jadi udah dari tahun berapa gitu, semenjak undang-undang SPPA yang udah di ini perlindungan anak tuh, Ada itu kan udah mewajibkan harus ada ini kan perlakuan khusus ke anak gitu, entah itu dari treatmentnya apa perlakuan, terus di mata hukumnya juga anak bukan pelaku kejahatan tapi langsung korban kan, diversi istilahnya, dikeluarin langsung dari ini dimasukkan ke LPK itu. Dan bangunannya pun harusnya beda gitu, cuman masih banyak yang bangunan kayak lapas gitu, harusnya kan ya udah kayak rumah anak-anak aja gitu. Iya. Biar gak ada mental. Iya. Iya. Dan setahu gue sebenarnya Trauma yang gitu. sulit dari pemasyarakatan tuh bagi si narapidananya ya, justru di lapas itu seharusnya menjadikan dia biar bisa diterima lagi di masyarakat. Iya, makanya namanya kan pemasyarakatan. Dan katanya itu yang paling di Indonesia yang paling ini yang paling humanis lah. Ya kan? Beda sama di luar-luar katanya. Indonesia tuh lebih humanis untuk masalah pemasyarakatannya, dari namanya aja lembaga pemasyarakatan. Berarti secara filosofis gimana caranya mengembalikan dia ke masyarakat, diterima lagi oleh masyarakat gitu kan. Kalau instrumen itu yang SPPA itu udah dipuji luar negeri. Maksudnya sistemnya itu kita udah secara hukum bagus untuk anak untuk gitu. anak. Tinggal penerapan di lapangan kayak apa gitu. Tapi kalau untuk undang-undang pemasyarakatan secara general, kemarin kan harusnya udah tembus prolegnas tuh. Tapi gara-gara apa yang demo besar-besaran itu 9 yang September. reformasi 19 September. korupsi. Iya, jadi tuntutannya melebar kemana-mana tuh. Undang-undang masyarakat yang harus udah selesai, udah lolos tuh, ditunda lagi jadinya, diolah lagi. Padahal harusnya harus diubah, karena udah dari tahun 90-an belum diubah. Gue sebenarnya tertarik nih kalau ngebahas lembaga pemasyarakatan khusus untuk anak. Itu maksimal 17 tahun. Maksimal. Ada maksimalnya dong, pasti dong. Sebenarnya di LPKA itu nanti anak 18. Oh, 18. Cuma dengan catatan tertentu, misalnya demi menghindari dia terkontaminasi dengan lapas dewasa bisa sampai 21 tahun. Itu dengan catatan itu, dengan catatan. Di LPKA. Kasus terparah yang masuk di situ. Yang udah pernah, iya, untuk anak yang udah yang lu riset nih.
Gua gimana ya? Gua kalau udah masuk ke sana tuh Nggak tahu lu nanya gue nanya siapa. udah nggak mandang dia ngelakuin apa gitu. Kayak ya dia masih kayak anak-anak aja. Iya, tapi Udah kan- ketemu yang anak teroris, dia apa yang terlibat terorisme udah pernah. Oh, anak ada. terlibat terorisme. ada. Oh, mungkin anaknya bapaknya yang teroris itu mungkin. Iya, Oh, karena kayak kasus karena mungkin pengaruh kayak di lingkungan kan. Surabaya waktu itu Iya, yang soal keluarga. Ya, tapi kan itu masih kecil dan itu nggak masuk ke LPKA lah. Tapi ada lah, itu kayak yang kayak gitu. Terus yang pembunuhan juga ada, narkoba juga pembunuhan? ada. Tapi kebanyakan sekarang tawuran sih. Itu masuk di LPKA paling 6 bulan, 2 bulan kayak gitu. Kalau narkoba sih gue masih sering Iya, menemukan ya. karena- Iya, narkoba udah masuk dari zaman SMP. Pelecehan seksual Iya, juga betul. ada dulu di Cipinang, nemu gitu. Cipinang atau Tangerang gue lupa. Pas kuliah itu gua. Bagaikan peribahasa tuh. Apa tuh? Cipinang dibelah dua. Pinang di belah Pinang. dua. Berarti ya emang daerah-daerah Jabodetabek udahlah, ya, udah ini. Udah hatam. Udah ulu jajal lah. Udah Makassar udah di Maros tuh. Maros sama Rutan Makassar udah. Ini orang Makassar nih. Udah Makassar gue. Iya. Oh, Makassar udah pernah juga. Udah. Pertama kali masuk lapas rasanya gimana tuh? Deg-degan. Awalnya pas kuliah dulu sih deg-degan kan. Ih, masuk mana nih gitu. Lapas Tangerang, perempuan Tangerang nggak salah gue. Semenakutkan itu nggak sih, Bro? Ya awal-awal karena dia eksklusif kan. Udah zona sendiri ya gitu perasaan kita awal kan. Tapi kalau udah biasa ya udah. Dan mereka juga sebenarnya welcome ya sama welcome nggak sih orang-orang lapas tuh dengan kayak misalkan lu ke Nusa Kambangan. Lu dilihat kayak misalkan wah siapa ini gitu. Ataukah dia mau membaur dengan orang-orang eksternal kayak lu gitu. Siapanya dulu nih, petugasnya atau napinya? Napinya. Oh, ya kalau napi dia akan ngikut aja sama yang dikasih entah itu siapa gitu. Mungkin lebih ke dia terbuka apa enggak gitu dalam artian berbincangnya ini jujur apa enggaknya mungkin kayak gitu. Disaring informasinya gitu. Dilihat dulu sih. Biasanya sih kayak gitu sih. Dan menariknya memang ya ternyata misalnya dia orang yang kita lihat menakutkan dengan kejadiannya, tapi ternyata dia orang biasa aja gitu. Ya mungkin dia lagi hilaf atau apa dulu sampai Oh iya benar. gelap mata gitu kan. Buta dong. Nah itu. Nah, makanya dia berani kan. Dak. Dak banget, Bos. Iya ya, Dak banget, Bos. gua ini Gila, gelap dak dong, banget. parah. Tapi pertama kali lu ke lapas tuh, lu ngapain tuh awalnya? Itu tugas kuliah kalau nggak salah deh. Oh, Perempuan oke. dan keadilan matkulnya. Oh, emang ada matkulnya terus Apa main yang dicari ke dari lapas? Perempuan dan keadilan. Ya intinya kita memandang perempuan tuh ya setara gitulah, apa lelet, dan dia perempuan juga bisa terlibat dalam suatu tindak kejahatan, bisa jadi korbannya, atau dia bisa memandang bahwa dia jadi korban struktural di lapas karena tadi kan udah perempuan terus ibu menyusui, ditahan, kayak gitu-gitu kan banyak tuh. Karena kajian krim sendiri kan sangat luas tuh. Ada yang melihat dari segi kejahatannya, dari pelakunya, pelaku itu orangnya maksudnya. Terus ada dari sisi korban, sama reaksi masyarakat, kan ada 4 tipe tuh lihatnya. Nah, kriminologi itu mengkajinya kayak gitu-gitu sih. Dari situ jadinya kita lihat. Ada nggak napi yang benar-benar apa ya? John Kay. Bukan. Kasusnya itu besar. Kasus besar, tapi lu langsung wawancara langsung. Karena Richard kan lu wawancara juga dong. Iya, Ada nggak sih wawancara napi lu? Momen Ada, dimana ada, lu ada. wawancara napi? Sekarang sih lagi ini sih banyak ke teroris sih. Sekarang Banyak ke lagi teroris. lu Jadi lihat kisah-kisah mereka lah gitu. Terus John Kay juga pernah ketemu di Permisan tahun 2019 atau 18 gitu. Sebelum dia Bebas bebas itu ya? dan masuk Kick Andy dan kawan-kawannya Oh, itu tuh iya. gue ikut di situ Tapi sama itu. semenakutkan itu nggak sih, Bro, ketika lu ketemu sama teroris kan Ngobrol. Awalnya memang gue bingungnya gue mau ngomong apa, terus orangnya kayak gimana. Tapi lama-kelamaan ketika udah ngobrol, terus udah tahu gimana nih, udah tahu story-nya gimana kayak gini, udah jadi biasa aja sih. Cuma ya tetap kita perlu jaga jarak juga sebagai seorang peneliti, kan kita harus netral gitu, dalam artian nggak boleh ada rasa empati atau apa, atau mendukung atau apa, tapi kita tetap dengan pedoman-pedoman yang udah ditentukan kayak gitu sih. Seru ya jadi peneliti banget lapas sih, sih, bro. Tapi nggak kaya coy. Kenapa kaya? Secara materi Ini biasa tidak aja, menjanjikan. biasa aja. Nggak kalah sama IT atau kayak gitu-gitu sih. Makanya orang-orang riset itu ya orang-orang pengabdian bro. tapi secara psikologis buat kita kayak ya anjing keren banget sih. Ya keren-kerenan gitu. Iya, menurut gua tuh keren banget gitu. Cuma ya tadi masih belum sebagai profesi yang wah gitu di Nah. Indonesia itu belum. Kenapa lu memutuskan untuk menjadi researcher di bidang lapas ketika itu? Ketika lulus kuliah ya?
gue nggak pernah nge-planning bakalan di mana gimana kayak gitu ya. Cuma pas di Krim itu jadi ada peminatan kan. Ada yang pertama itu transnasional, kejahatan lintas negara itu transnasional, lalu jurnalistik. Jadi berkaitan dengan jurnalistik, kajian-kajiannya harusnya kan mengolah berita itu kan yang tentang kejahatan itu ada unsur kriminologisnya dan nggak kayak ngasal-ngasal berita yang dilakuin kayak gitu gitu kan. Nah itu ada tuh, ada proximity-nya, ada apanya, itu ada tekniknya juga gitu. Oh sekarang kan orang nulis berita tentang Asal kriminalisme ngasal aja. Makanya jurnalistik kriminologi itu penting di situ untuk masuk ke investigasinya gimana caranya. Itu ada mata kuliahnya juga gitu. Kadang kan jurnalistik sekarang ya produk-produk jurnalisnya di media-media mainstream, misalkan ada seorang terorisme, begini keluarganya, kayak gitu. Jadi fokusnya malah berubah gitu. Padahal kita bisa banyak ngulas kan, misalnya dari perspektif tersangkanya dia gitu ya, misalnya motif dia tuh apa sih sebenarnya dari ngelakuin terorisme itu. Oh ternyata kalau kita lihat ada rutin activity teorinya, oh ternyata dia dulu tuh ini jobless nih, terus dia bingung kan, oh ternyata dia ikut pengajian. Nah, dia dapat ilham, kalau cara-caranya ini Di dogma, nilai agama itu biasanya. masuk lagi situ. Terus ternyata dia ketemu dengan istrinya gitu di lingkungan itu. Nah, sama-sama orang terradikalisasi, ya udah sama-sama berjalan kayak gitu. Tapi banyak hal gitu. kan banyak nih, udah banyak ketemu napi, teroris gitu ya. Nah, itu rata-rata mereka kenapa bisa ke situ? Ya, selain faktor ekonomi ya banyak juga yang memang ya ada dogma semacam kayak gitu juga gitu. Tapi banyak juga dari mereka yang akhirnya Menyadari. lepaskan, sadar. Iya. Dan kita nggak pernah intervensi bahwa lu harus kayak gini-gini, enggak. Tapi kita nemenin aja dia cerita mau ngomong apa sih. Ya udah kita temenin. Kadang kayak misalkan untuk nelfon keluarga itu sangat berharga kan, waktunya itu nggak bisa sewaktu-waktu gitu. Dengan kita ngasih bantuan kayak gitu, mereka udah kayak respect ke kita, mau jujur. Kita cuma dengerin cerita kayak gitu, dan kita bilang bahwa kita bukan bagian dari pemerintah atau apa yang pihak berkonflik, tapi kita memfasilitasi kedua pihak yang sedang berkonflik ini di tengah-tengah nih. Lu maunya apa? Ya udah kita tengahin, ketemuin. Makanya fungsi NGO tuh di situ sebenarnya. Oh, sebagai Penengah pihak lah. yang netral. Iya, gitu. penengah yang membantu gitu kan. Kalau misalkan di NGO lu kemarin, kalau nggak di materi-materi kuliah lu sendiri, ada nggak sih kayak misalkan hal-hal yang membahas tentang preventif untuk hal kriminolog gitu? Tentu dong, maksud gua kalau memang akar dari kriminalisme yang ada sekarang misalkan ekonomi, nah maksud gua langkah-langkah preventif dipelajari nggak sih di? Ya ada, karena kan salah satu kajian kita nyebutnya tipologi kriminologi gitu ya maksudnya. Tipologi kejahatan gitu ya. Misalkan dari unsur segitiga piramida kejahatan nih. Segitiga biru. Ini dong merek. Yang mau masuk. ini masuk aja sini sponsor. Enggak, ya kan lagi WFH ya kan. Kuliah juga lagi lagi stop ya kan, tatap muka. Banyak juga yang masak Masak. Itu Apalagi zaman sekarang kalau cowok bisa masak kan nilai plus banget. Balik lagi tentang tipologi. Ternyata ilmu luas coy. Gue yang gua tahu kan tipologi jaringan. tipologi jaringan. Tipologi bus, star, segala macam. Ada lagi nih tipologi Iya. yang seru nih. Jadi ada 3 ya unsurnya gitu kan. Pertama itu adalah motivation offender gitu. Jadi kita pelaku itu punya motivasi kenapa melakukan kejahatan. Nah, itu yang pertama itu. Yang kedua adalah capable guardian. Jadi dalam artian guardian itu penjagaan gitu. Artian misalnya nggak ada satpam nih, itu kan berarti bagian guardiannya gitu, penjaga gitu. Kalau dia nggak ada, oh jadi lebih rentan dong. Oke. Nah, satu lagi gue agak lupa nih satu pasti lagi. Karena lupa. iya, Gitu ya? karena ada satu hal pasti yang kita lupa gitu, yang kita jelasin gitu. Manusiawi. Kalau lu semuanya ingat ya kan, kejadian-kejadian yang lu nggak enak di hati itu keinget jadi kayak. Biasanya sih kalau lagi lupa gitu skip ngopi. Kopi maksud. Ini kopi siapa nih? Ini kopi apa? Ini kurang satu nih kayaknya. Iya, gua kagak dibikinin kopi, parah banget nih. Join. Lagi corona loh. Tipologi kriminologi coy. Iya, capable guardian, lalu motive offender, satu lagi suitable victim. Apa tuh suitable victim? Jadi korban yang memang
dianggap sekali. cocok gitu. Misalnya kayak perempuan itu Sangat rentan. sangat rentan. Nah biasanya yang jadi korban kejahatan tuh perempuan duluan karena ibaratnya lemah gitu kan. Ada relasi kuasa. Relasi kuasanya juga relasi juga. Jadi dari 3 unsur itu kalau dua-duanya memenuhi kejahatan bisa terjadi. Nah gimana cara intervensi? Ya lu tutup aja 3 itu. Lu tingkatin guardiannya, lu ngekat orang jadi motivasi. Misalnya lu punya duit gitu, lu nggak taruh sini, orang kan nggak bakal ngambil. Kayak gitu kan. Suitable victim pun diperkuat jadinya. Iya, Kayak misalkan undang-undang PKS diresmikan. dari ini juga diiniin. Jadi dari situ diiniin. Gila nih, seru nih. Iya. Pemain NGO untuk di bidang detention lapas seperti ini ada berapa sih sebenarnya? Yang lu tahu ya selain yang ICJR, CDS, yang pemasyarakatan doang sih sebenarnya yang lebih fokus masyarakatnya ya CDS itu. CDS ya? Nah, beda lagi tuh misalnya ada yang masuk ke isu terorisme gitu. Ada Yayasan Prestasi Perdamaian, tapi dia terorisme doang. Luar, dalam, dan ini ya nggak nyampe ke lapasnya gitu. Kalau yang khusus ke lapas ya CDS itu. Kalau sekarang kan gue di ruang damai, itu baru masuk ke terorisme doang. Oh, tapi dalam udah lapas di doang. apa? Di ruang damai namanya? Iya, tapi masih baru gitu, gue bikin Berarti itu NGO gitu. NGO lokal berarti ya? Lokal, masih baru. Jadi masih rintis lah gitu. Wih, mantap. Gokil. Jadi kalau di Gundar kan kita nggak ada Jurusannya ya. kan? Jadi Oh iya, bener. Kita biar tahu. biar di luar tuh tahu ada loh ya. jurusannya kayak gini. Karena ilmu kan dari mana aja. Iya, ilmu luas sih ternyata juga baru tahu tipologi kriminologi. Iya, tipologi kriminal lah. Kriminal. Terus ini juga kan, krim juga sekarang sih udah banyak sih. Udah ada di UBL. UBL tuh di mana ya? Jakarta. Luhur, Jakarta Barat. Barat ya? Terus sama Riau ada dia. Oh, Riau ada. Unri, Riau. Baru 3 itu sih. Krim. Masih jarang ya. Yang katanya nih, gue yang katanya anak krim itu kalau lulus susah dapat kerja. Iya, karena tadi segmennya kecil kan. Iya sih. Kriminologi kan berarti peneliti rata-rata. Oh iya. Tapi Kang Maman? Nah, Kang Maman itu anomali lah ibaratnya. Iya, gitu anomali. kan. Dia mungkin seninya Penulis tinggi, penulis apa. Dan dia krim kan tapi ya? krim, dia sering datang ngisi-ngisi juga, masih sering datang. masih. Sering Tapi kan dia setelah lulus jadi terjunnya ke jurnalis ya. jurnalistik ya. Tadi kan ada kriminologi jurnalistik juga sebenarnya masuk juga. Dan dia juga sering nulis buku akhirnya ya Nulis udah. juga. Nah, buku itu kan namanya Sire itu emang dari skripsinya dia dulu. Oke, oh ya? Dia cerita juga bahas-bahas. Dulu bukunya Re itu ya tadi berdasarkan dia ini tahu juga. tuh, ya, tahu yang judulnya udah. Itu buku dari skripsinya dia sih diolah. Tapi kuliah di krim tuh menurut lu nih ya, penuh pressure nggak sih atau kan di dalam kelasnya menyenangkan? Maksudnya menyenangkan tuh, oh ternyata lu di challenge untuk riset, Iya. segala macam. Lu gimana tuh ketika? Kalau dulu awalnya kan gue pengen bangetnya masuk sebenarnya HI. Anak HI gitu kan. Maunya HI. Keren tuh ya, Isip kelihatan kan. diplomat bro lu. Gue ganteng banget tuh di mata mertua. Udah tuntas lah hidup tuh. Ceruk duitnya gede. Iya. Ceruk duitnya gede. Tiba-tiba udah jadi dubes ya, padahal ternyata itu jawaban politik, bukan karir. Politik. Selama lu deket sama penguasa ya, salah ya kan. Berarti ini salah satu alternatif kedua lu masuk krim ketika itu. Malah nggak kedua, ketiga, keberapa, sekian lah pokoknya. Kecemplung malah. Kecemplung katanya. Tapi sempet stres nggak bro? Pas Gue itu masuknya di SIMAK, udah akhir gitu. Simak yang mana nih tes? SIMAK UI. Nah, Pas dulu kan gue SMA tuh nyantetin teman-teman gue masuk kuliah, dia masuk mana nih? Kalau gue kan angkatan kan. Kalau kata orang Angkatan. kalau kata orang Cikupa tuh ngerundon itu, Iya. bukan ngelis. Ngedata-datain. Kan ngurusin angkatan, ya udah didata-datain kan. Si ini masuk sini, SMPTN, terus SBMPTN tulis. Kita dulu SBMPTN tulis kalau nggak salah nyebutnya deh. Ada. Bukan SBMPTN gitu ya, tapi sama sebenarnya. Gak ada yang Nah, nyatet tuh. rapot tertulis ya. Anjir masuk mana ya? Udahlah gua ambil formulir ke ISIP gitu. Isip apa visip? ISIP. oh isi. Oh, isip. ISIP kampus tercinta. Isip kamu. Bro, kalau gue udah sempet datang. Nah, gue mau udah ngambil HI tuh. Iya emang ada HI. Ada HI-nya. Iya, abisnya gue mau apa ngambil kan? Ya udahlah daripada gue nggak kuliah kan. Lu Orang mah ambil kesempatan terakhir simak. Gue bingung makanya. Orang mah ke negeri dulu, kesempatan terakhir di swasta ya. Iya, benar. Swasta dulu, kesempatan terakhir di UI men. Nah dulu tuh informasi nggak sebebas sekarang kan, Iya. dan guru BK pun nggak melek ngasih infonya banyak gitu kan, dan belum ada alumni dari SMA gua dulu yang lu masuk gini nih caranya gini belum sebanyak itu. Iya. Jadi ya udah ambil yang deket-deket aja yang kiranya memang masih bagus. Nah kan dulu ISIP tuh apa Kick Andy kan gue taunya. Oh Iya. minimal Andy bisa lah Eko, jadi ya, kayak jurnalis, dia kali gitu jurnalis, kan. ya.
Banyak. Udah ambil isip, Bro. Gara-gara doi masuk ya. Ufa Dwi. Oh, Siapa? Ufa artis yang dulu sama Komeng. Oh, Iya. iya. Sekarang mana dia? Nah, di rumahnya. Mau ngapain? Nyiapin bulan puasa. iya, sahur kita. Itu coy. Tahu kan lu? Iya, tahu gua. Iya, sahur kita. Tahu. Enggak, tapi pertanyaan gua enggak kejawab sebenarnya. Gua enggak nanya itu. Maksud gua ketika lu kuliah lu sempet ngerasa stres nggak sih kayak? Ya pastilah. Awal-awal kok Anjir. sebenarnya bukan jurusan gua gitu. Oh pasti. Tapi kan awalnya karena gue niatnya, daripada gue nggak masuk kuliah, terus ternyata disimak UI gue dapet, dan ternyata seminggu kemudian setelah pengumuman, setelah pengumuman yang apa namanya terima ini, ternyata gue Unpro dapet juga HI. Udah 2 kan. Terus pilihannya apa ya? Wah, ngambil mana nih? Bayaran sama lagi kan? Negeri kan. Negeri, tapi dari segi iniannya kayak lebih prestis. UI. Ya, Terus sih. biayanya Segala juga, macamnya, ya kan? biayanya juga kan nggak terlalu bisa pulang pergi lah gitu kan. Ya udahlah diambil krim aja dan mikirnya bahwa FISIP itu kan gede nih. Nanti bisa belanja matkulnya, bisa masuk ke politiknya juga dan dapat kriminologi juga. Udahlah ambil aja. Akhirnya gitu dan pasti ada dan jawabannya apa? Pasti ada stres-stres kayak gitulah. Iya. Tapi gua akhirnya ambil matkul HI juga. Mungkin lu doang kali yang nggak stres bang. Gue stres Kuliah. aja. Oh lu stres. Kuliah di semester 8 gue di koridor. Makanya gue kira. Sendiri. Iya. Masalahnya kalau lu nggak stres lu aneh tau. Masa kuliah nggak stres? Masa kuliah nggak stres? Ada aja kali gitu yang enjoy ya kan. Udahlah. Belajar gitu ya, aja udah, belajar ya kan. hobinya. Nggak, ini agak Berarti susah. lu cukup fokus sama jurusan kan ada juga tuh lulusan mana kerjanya apaan gitu kan? Oh, iya. Ya mungkin karena gua terbatas kali ininya Oh, skillnya. Oh iya yang ada aja. Tapi lu mencoba untuk lu tahu dengan keterbatasan kriminolog di dunia kerja itu sangat terbatas sekali. Lu sempat kepikiran untuk mencoba masuk ke dunia kerja yang lain gitu selain kriminolog? Jadi entrepreneur. Apa tuh yang lu lamar yang paling aneh yang sama sekali nggak masuk sama jurusan lu tuh? Gak ada cuy. Gua tuh riset langsung kayaknya. Berarti abis kelar kuliah langsung iya. targetin Langsung gua lulus kuliah itu langsung ke CDS. ke JDS. Soalnya Kan gua 4,5. Gue sempet ngelamar kerja di salah satu BUMN, ya kan? Perbankan. Itu dari jurusan perikanan, bro. Banyak. IPB Nggak banyak. sedikit, Ya nyebut merek lagi. Banyak. Itu Bundar udah juga sedikit. sama. Gua Iya, baru iya. itu tes BUMN perbankan, anjir kelautan, perikanan. Lu kayak ngapain gitu loh, kayak lu ngambil slot gua buat masuk situ anjir. Betul. Kesel aja gua. Tapi temen gua di Mandiri, dia kan MDP gitu kan, dan seleksinya di kampus pasti kan, anak talent scouting kampus. Sekarang udah makmur. Mandiri. Ya, Terus sebenarnya investigator apa namanya? Auditor ya? Auditor. Beuh. Bonusnya sebenarnya bonus. Kayak kesel aja sih gua masuk gua. Tapi itu pilihan hidup sih. Iya, itu gua nggak apa ya, nggak menyalahkan juga, cuma kayak bro itu kan jatah gua bro. Iya kan sih. Emang jurusan nggak ada yang lain apa Iya. kerjaannya Kita kan. ngobrol sama Konak sama Nadiem Makarim nih ya. Oh, pemerintah Ada kan. kasus nih. Kenapa? Di lapangan banyak orang yang tidak linear. Iya. Karena mungkin lapangan kerjanya nggak ada. Iya. Banyak orang yang kayak gitu kan. Daripada nggak kerja kan. Iya, soalnya kan kayak apa? Pertanian ya, lahan tani aja atau mungkin gengsi kali ya. Ada pola pikir yang Ada nggak salah sih yang menurut kayak gua. gitu? Mas gua enggak. Kalau kata gue mungkin bisa aja kayak dia merasa salah jurusan nih. Ya. Aduh kepalang tanggung udah nyemplung aja dah. Baru dia setelah lulus baru nyari benar-benar yang apa yang dia mau mungkin kayak gitu. Oke. Gua mau nanya nih, kan lagi boom banget nih di sosial media terkait dengan apa cyber apa? Oh polisi cyber. Cyber. Penting nggak sih bro? Soalnya setahu gue Oh iya. ribet banget nggak sih? Dia Lu mengurusi ngurusin- ruang privat. Iya. Iya. Tapi kayak banyak yang SMS penipuan aja Nah, bodo amat gitu. Kenapa nggak yang pencegahan di situ aja dulu? Iya. Itu kan kayak jual beli bro. Maksudnya itu jual beli data. Dan itu jadi kayak sesuatu yang legal gitu loh. Secara tidak sadar ya. Itu sesuatu yang ya udah dan dibiarkan gitu loh. Daripada lu- SMS masuk itu. Iya, itu karena gue pernah kerja di salah satu F&B yang kalau mau ngeblas iklan, ya ada vendornya. Berarti kan dia juga masuk ke vendor untuk penipuan itu dong. Nggak Iya. mungkin dia secara Ada acak. agennya. Datanya agennya. tersebar luas Iya, gitu secara ya. acak, nomor ini nih, ya kan? Dan Pasti nggak ada mungkin agen tuh, coy. satu-satu anjir. Ada agennya tuh pasti.
Gue juga agak bingung sih, maksudnya lingkup dari si polisi cyber ini apa gitu? Apa cuman karena turunan dari presiden bilang undang-undang ITE kalau nggak perlu ya hapus aja gitu. Mungkin daripada dihapus ya udah bikin sesuatu yang turunan jelasnya kayak polisi cyber gitu kan. Sebenarnya kita punya badan sendiri, badan siber nasional itu. Ya BSSN ya? Iya, itu buat apa emang tujuannya gitu kan? Nah itu kan harus diperjelas. Berarti bukan di bawah BSSN itu ya? Nggak tahu. Polri doang Di ya? bawah Polisi Polri. lagi. Rata-rata memang kan sekarang Dipantin ya? lembaga-lembaga banyak kan polisi lagi kan? Dan gue nggak tahu itu standarisasinya hate speech itu apa ya. Itu harus ada standarisasi. Itu harus ada iniannya juga sebenarnya. Dan apa? Kayak di yang sekarang kan lagi marak tuh bank-bank yang penipuan itu loh, yang namakan misalnya BRI Care apa kayak gitu-gitu kan di Twitter mana? Di Twitter ya. Itu kan banyak banget, kayak misalnya gue lagi nge-tweet kok BNI error ini gimana ya? Iya, Terus tiba-tiba langsung tek banyak Gua yang sempet ini kayak kan. gitu. Gue jadi gue nanya terkait CS, gue males banget nelpon. Iya. Ya Di udahlah, gua medsos. Pakai lewat medsos. Twitter kan, Iya. gue tanya, tapi nggak selang berapa ya? 1 menit. Berarti ada botnya kan? Mandiri apa gitu ya kan? Oh iya. Ada. Itu berarti hal kayak gitu termasuk tindak pidana kriminalisme nggak sih? Ini yang dimaksud dengan kriminalisme itu apa ya? Gue pengen tahu juga nih. Oh, iya. Definisi kejahatan sendiri kan harus disepakati sama semua pihak gitu kan. Nah, dalam konteks negara kan otomatis yang menentukan pemerintah. Betul. Instrumennya ya otomatis adalah hukum gitu kan. Nah, lu harus lihat hukum yang tertulis itu gimana lu di konteks yang kita bahas ini. Apakah dia udah tercantum atau belum? Kalau belum tercantum berarti itu ada gray area namanya yang perlu diatur. Oke. Nah, itu yang harusnya dimainkan di situ. Keresahan masyarakat tuh apa gitu. Nah, itu udah dibuat rumusan di DPR atau di pemerintah, dibahas lah di situ. Kalau pidana kan udah masuk kejahatan kriminal. Iya, Kalau jelas. perdata gitu. Perdata sebenarnya itu juga bagian Masuk dari situ bagian juga. dari Kan ada penghukumannya juga jatuhnya kan. Oke. Jadi Denda sesuatu atau apa. Sesuatu yang berhubungan dengan hukum Ya, dan tertulis itu bisa dibilang kaitkan dengan kejahatan itu. Dan itu masuknya ke tipologinya reaksi masyarakat gitu. Dia masuknya. Reaksi masyarakat. Seru nih Pak, ngomongin Banyak. ternyata jauh. Iya. Jauh dan luas banget sebenarnya. banget. Gunder nggak mau buka kriminologi gitu biar gua dapet jadi dosen. Dosen. Lu ngelamar-lamar jadi dosen nggak sih? Sayangnya harus S2. Harus dua. Oh, Iya. Kenapa Kalau lu nggak lanjut bro? Biasanya nih, Heeh. yang S1-nya krim, yang mau linear, S2-nya apaan? bisa hukum, bisa psikologi, dosen-dosen gue sih banyak psikologi ya. Oh gitu? Psikologi, bisa masuk bisa krim lagi juga. Kan terapan, kriminologi itu terapan. Dan basisnya kan sosiologi. Belajarnya sosiologi juga ada, psikologinya juga ada, hukumnya juga ada, komunikasi, politik pasti ada. Jurnalistiknya juga ada nih. Makanya dibilangnya ilmunya ilmu terapan, jatuhnya dia. Lu nggak pengen terjun ke politik bro? Nggak dulu Kayak deh. temen-temen gitu kan. Soalnya kan Banyak juga, gue kan? udah punya temen yang di politik, jadi kayak bagi-bagi peran aja gitu kan. Nggak enak mainin Iya, terkeroyokan jangan gitu. sampai semuanya masuk politik, sementara ntar bidang Iya. kriminologinya soalnya kan terabaikan. yang kita tahu gitu kan ya. Teman-teman kita yang di UI kan banyak juga yang akhirnya terjun Iya. ke politik kan, ya kan politik praktis gitu. Maksud gua nggak ada keinginan untuk ikut juga atau gimana gitu. Ya kalau bilang enggak, ntar tiba-tiba gue nongol di ini kan bahaya. Ntar kayak blunder. Jejak visual. Iya, Jejak visual. Bahaya. Digital. Terus kita tinggal tayang. Tinggal ditayangin Dulu aja. nggak mau, kok sekarang ya. Jejak digital. Kalau istilah anak sekarang nggak dulu gitu kan istilahnya nanti. Kita lihat berarti ya peluang dia untuk maju di 2024 sama 2024. Enggak. Enggak, soalnya kan kita dulu ketemu juga di Oh ya, politik. forum Panggung politik. gitu. Ya tapi kan sebagai anak sosial politik ya lu harus mengerti lah walaupun lu nggak Benar, ikutan benar, gitu kan biar nggak dikibulin kan gitu. Ya, mungkin banyak yang belum tahu juga kenalnya dari apa. Kita Oh ceritain Oh, iya, coba iya, iya. gimana. Dulu itu kita kenal di sebuah gerakan di Kota Depok, ada yang namanya Gerakan Muda Depok itu sebelum Pilkada 2015 ya. Nulisnya berapa? 2015. 14 sama 15? Enggak, 15? Pilkadanya kan 2015. Oh iya, benar. Kita baru ketemu tuh di sebuah forum di mana tujuan kita satu, memperkenalkan calon-calon karena banyaknya angka golput di Kota Depok Iya. pada saat itu. Jadinya kalau bukan anak-anak muda yang
memulai siapa lagi gitu loh, karena memang anak-anak muda juga yang banyak yang apatis Tapi terhadap gue yang di politik GMD praktis. itu sebenarnya banyak wajah-wajah yang pernah gue tahu pas di Aliansi Mahasiswa Indonesia. Iya. Ada wajah-wajah baru. Iya, Soalnya kan kita banyak pertama juga. kali ke Takor tuh yang Aliansi Mahasiswa Indonesia kan. Ya, Iya. Aliansi mahasiswa Indonesia yang kita pertemuan sama mahasiswa Banyak tuh. dari Sumatera sampai ke Bali ya. Yang menggagasnya tuh si Robi kalau nggak salah. Robi Holil Anak Rahman. Semar. Semarui. Iya. Dan gue waktu itu lihat Kodel. Yang gue notice ya. Fadli. Namanya Fadil apa Fadli? Fadil mana? Kodel. Kodel kan namanya. Faris. Faris Faris. Muhammad Hanif. Faris Muhammad. Kodel. Cuma gue belum akrab gitu kan. Maksud gue pas di GMD ketemu lagi. Oh ini orang-orangnya kemarin nih. Gitu. Iya, yang sempet aksi bareng kita, Iya. tapi Nggak nyapa. nggak kenal gitu. Karena waktu maksudnya. itu memang atas namanya Semar sih, nggak semua Iya. anak Iya, nggak semua ini. Karena kan banyak faksi juga kan di kampus kayak gitu biasa lah. fraksi kampus. Karena di UI sendiri ya internal doang. Jarang. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gimana tuh? Ributnya di internal doang gitu. Ya organ ekstra jarang masuknya lah. HMI juga di beberapa kampus di beberapa fakultas doang gitu. Tapi lu ikut eksternalnya nggak sih, Bro? Enggak, gua nggak ikut. bukannya Gua siaga? ngebem doang. Itu kan internal. Oh siaga itu internal. Internal sih siaga agak itu itu. internal. Dan dulu di bawah BEM Fisip malah. Tapi akhirnya bisa jadi komunitas. Oke. Kayak gitu. Dan kebanyakan ya udah kalau FYI aja nih, dulu dia tuh sempet nyalonin jadi ketua BEM. Aja. Serius, dia Tapi sempet gagal. nyalonin ketua BEM. kalah sama Kodel gitu. Iya, itu Oh iya kalau. Ya namanya anak-anak siaga juga. Jadi ya udah gitu. Oh, karena satu inian ya kan, udah siapapun itulah ya kan. Yang penting gerbong Yang kita. penting gerbong kita, ya kan. Bisa politik, Bro, dari kampus. Tapi ya sekarang miris juga nyalon satu orang. Kalau iya? dulu kita berebut, sekarang enggak. Oh iya, Emang trennya, itunya, Bro. trennya sekarang Apa gitu. itu? Lu masih mantau nggak sih kayak gitu-gitu? Gue terakhir kapan mantau ya? 2000 berapa? 15 apa ya terakhir yang kampus? Habis itu udah nggak ngeliat lagi. Ya karena tadi permasalahan tiap angkatan kan beda-beda tuh. Semales itu apa kalau anak sekarang ya ikut organisasi itu apa? Banyak faktor lah, kita nggak bisa nyalahin dia males atau apa, karena bisa jadi lingkungannya yang berubah dia kayak gitu kan. Pergeseran zaman. Nah itu juga, gerakannya juga dari misal dulu kan konvensional, sekarang jadi lebih ke kliktivism gitu istilahnya kan. Itu skripsinya si Sukro apa nggak? Iya, Sukro, anak kom. Soalnya nggak tahu kenapa yang kayak gitu tuh jadi di Gundar juga gitu sekarang trennya. Tapi lu kan sekarang jatuhnya naik sih menurut gua, dari kita pertama diskusi kan. perubahan loh, Bro. Di Gundar itu dari angkatan Bagus menurut maksudnya zaman Yang gua pasif. 2011 itu masih kita banyak yang nantang. Ikut aksi itu banyak nantang. Tapi Enggak, gue nggak pergeseran. bilang konteks aksinya yang apa aklamasi gitu-gitu yang tadi. Oh, Nah, Kalau dari Gundar dari organisasinya ya? Iya, iya dari Dari dulu. zamannya, Oh, dari dari dulu. zamannya dia. Oh, dari dulu Aklamasi. itu mah. Dia aklamasi, Bro. Oh, lu aklamasi dulu. Aklamasi. Aja. Baru gue mencari lawan. Cari lawan. Kita udah nyeting buat ada lawan ya. Nggak ada yang mau. Tapi nggak ada yang mau, nggak ada yang berani Wis, gitu. ibaratnya kayak Gibran di Solo lah ini. Iya, teman kota kosong. Tapi nggak ada pemilihan juga kalau di Gundar mah. Kalau aklamasi Tapi- zaman gua. BEM Gundar, Terakhir itu BEM 2000. Gundar pertama ya? Tapi sebelum kita kalau nggak salah nggak aklamasi. Enggak, si Sebelum Anton kita- enggak. Anton enggak. Sebelum kita tuh ada. Pemilihan. Oh, gitu. Lumayan panas itu pemilihannya. Iya. Terakhir diskusi awal di Gundar tuh tahun berapa ya? Kita. Yang sama yang dikitan ya? Yang Dikit sedikitan banget. kan? Yang nanya lo gimana sih aksi apa kayak gitu-gitu. Itu awalnya. setelah pas kita- kepengurusan gua. Oh. Itu wait. Pernah. Enggak. Itu sebelum, Bro. Itu yang pas FKMG. Yang mana? Kalau nggak salah dia pas FKMG masuk tuh. Iya, kita kan lulus. Emang iya, Bos? Lulus pas zamanan dia bikin lagi di Ilong. Emang Di dia- lorong. Pernah di Ilong pernah di lorong sama di Ilong Oh, iya, terus bikin benar. foto bareng. Ah. Gua yang waktu itu bikin perbandingan zaman gua sama tahun setelah gua. Agak lumayan banyak tuh di Ilong. Iya. Iya maksudnya kalau dari pergerakan beda kan, Gundar udah naik jatuhnya. Iya. Gue ngomongin pergerakan Gundar dari kacamata anak. UI. Anjay, menarik nih. Ini ada aktor intelektualnya soalnya. Enggak juga. Berdekatan ya kan, kampus yang berdekatan. Padahal lu sama aja tau, UI itu beban sejarah. Kita tuh dianggap, kita harus kayak gini anak UI. Nggak aja, emang kebetulan deket aja gitu kan. Dan lebih tua gitu. Padahal sama aja. Padahal dulu emang sejarah berdirinya Gundar kita juga sebelahan kan, Salemba kan. Oh iya, benar-benar. Iya, Benar. UI nggak jauh, Gundar. Sekolah waktu itu masih sekolah yang komputer, Iya, belum sama kayak belum ini. di universitas. Ada Alfamart, ada Indomaret, ya kan. Nah. Ada UI, ada Gundar. Iya. Gitu, ngekor Gundar. Bagus sih emang. Oh, cuma mungkin kalau misalkan di UI kan ada jurusan-jurusan FISIP dan lain-lain lah. Jadi alumni-alumninya mungkin ada afiliasi ke mahasiswa dan kalau Gundar mah kan
Ya apa paling mentok masalah IT-an dan lain-lain. Belum ada tokoh yang masuk. Iya kan Iya, kan itu. awalnya Nggak ada kan, tokoh. Gundar itu yang tadi gue bilang sekolah ilmu komputer Awalnya ya. awalnya. Sekarang banyak tuh udah Tapi cabang. menarik tuh tadi tuh yang gimana dari seorang kacamata alumni UI yang sempet juga jadi pembicara di Gunadarma ya kan. Iya. Di depan masa aksi, enggak aksi sih, Enggak masa sih. diskusi Masa waktu itu. forum-forum ya kan, diskusi. terkait dengan gerakan, organisasi-organisasi. Tahu besar ya. Iya. Iya. Nah, gue kaget kan. Wih, jadi banyak deh sekarang kan. Jadi kayak seneng gitu. Soalnya nggak sekali doang bro dia ke Gundar. Oh, oke, Terakhir kita Yang ketemu pas tahun itu pas lalu. COVID. Corona sebelum Covid. Sebelum corona. Pas COVID. Pas Iya. COVID. September lah ya. Belum masuk kali itu Covidnya. Enggak, Udah masuk. Septemberan pas Udah mereka mau masuk. bikin apa namanya Itu BLM belum gitu. Covid. Belum Covid Itu kan? Udah Covid tuh coy. Udah COVID. Kalau Covid Di Indonya belum masuk. Iya, maksudnya udah Covid, cuma di Indonya belum ini. Kalau Covid itu nggak boleh ada gitu. Masih isu-isunya pakai masker kayak gitu. Iya. Oh iya, Iya. Maret tuh bulan Maret ya. Setelah aksi besar, Iya, pokoknya. kemudian kita yang ngundang bikin Dia setelah BLM aksi masuk loh kan. Iya, pokoknya ngomongin BLM lah waktu itu. Iya. Tapi ngomong-ngomong tokoh nih, tokoh krim dari kampus UI itu ada satu nggak sih yang tokoh selain Kang Maman ya? Siapa ya? Ih, belum ada loh. Sampai segitunya. Belum ada apa belum tahu lu? Belum layak kali gue Belum sebut layak. tokoh kayaknya. Karena ya dulu tuh di tahun 2010 ke atas itu memang rata-rata ketua BEM wakil ketua BEM itu ya krim. Tapi trennya Oh, oke. sekarang tuh udah jarang, udah nggak se itu gitu. Nggak se itu tuh nggak semana. Nggak se Prestis itu, habis. bukan apa namanya hegemoni lagi istilahnya, apa menguasai oke. terus-menerus tiap tahun krim lagi, Iya, krim karena lagi, memang krim ada lagi, juga kalau berbicara ini sama kayak bola nih, ada yang memang juaranya 30 tahun lalu tuh Iya. ada tuh baru jual lagi sekarang. Karena memang itu Iya, fase. makanya Pasti iya, sih, ya. kayak gitu. Bener sih. Bro, tapi gue pernah nih dapat kabar kayak kan ini apa obrolan di luar yang gue terima bahwa gue bukan maksud menjelek-jelekan UI, tapi kenapa sih UI selalu aksi Iya. di nasional, isu-isu nasional? Oh, Itu iya. sempat gue dengar. Iya, iya. Gue sempat sering banget gue Yang waktu katanya gua kayak Patromak. Iya, kayak bukan Petromak. Enggak. Lampu dong. Mercusuar. Menara Iya. Gading kali, Menara Iya, Gading. iya. Menyusuar. Petromak mah kecil. Ini maksud ya gua kan? nyarinya ke pinggir tapi Iya, yang dekat tapi enggak. itu Iya. itu menurut lu tanggapan lu kayak gimana tuh? Ya dari di dalam internal pun juga kita sempat bahas juga, maksudnya dalam artian ya lu di Depok ya lu harus isunya Isu Depok juga perkotaan. dong gitu kan. Minimal 50-50 atau 60-40 lah ya kan. Ya mungkin karena di UI juga dari berbagai daerah juga, mungkin mereka merasa prestisnya juga nasional kayak gitu kan. Jadi kadang mungkin ada yang lupa gitu. Tapi nggak semuanya, ada juga yang memang terus Ada yang ngingetin, fokus ke sana, bagi-bagi sih. Berarti kan ada ya, ada dong isu-isu yang lokal yang dibawa, mungkin banyak orang yang nggak tahu bahwa Iya. UI itu fokus juga di lokal karena waktu itu gue sempet ikut sama Pilkada teman-teman Depok juga UI ya? selain pilkada 2015 Master. master Master Sekolah sempat Master ikut itu kok tuh, banyak bikin video-video iya. campaign-nya. Gua yang sama si Yang Andi. lagu, iya. Andi anak gua itu ketua BEM-nya. 2009 ya. Andi itu dari hukum. Berarti Kamu di angkatan Masar sama gua. 2015-an. Hah? Si yang adenya si Opik, Opik Soka. ada yang Bukan Risma. 2009. Oh iya. Kan dia wakilnya Andi Apanya? BEM-nya tuh 2015-an, 2016-an. BEM UI dia. 14 14 ya? 14 dia. Oh iya 14 berarti. 12. 14. Gue kalau jadi BEM berarti 15 jatuhnya. Tapi Jadi ya banyak sebenarnya, ya, intinya berarti kan banyak juga Iya, gitu iya. loh isu-isu lokal yang dimainin sama teman-teman dari UI mungkin gitu. nggak terframing aja Iya, kayak mungkin gitu. nggak kedengeran karena Iya. terlalu seringnya di Nasional. nasional gitu. Pasti. Ini kita klarifikasi nih buat orang-orang yang apa? Yang ngomong kalau UI seakan-akan fokusnya terlalu ke nasional banget gitu. Tapi nggak apa-apa dikritik aja. Iya. Enggak, ini gue mau klarifikasi aja dari anak UI-nya langsung gitu kan. Karena dari kita juga beda-beda kan. Ada yang memang rumpun sosial dengan perspektifnya apa, fokus isunya apa. Kesehatan fokusnya apa. Dari sains, sosial teknik dengan MIPA apa. Beda-beda dan makanya ada tiap minggu itu ada sospolnet, ngumpul-ngumpul bahas. Di situ tuh isunya gitu. Kayak stasiun dulu kan kita Waktu ngawal. ikut tuh gua Oh stasiun. iya, tahu gue. BBM 2013. Yang zaman si Valdo tuh. Ya, Yang stasiun. kita ikut aksi bawa Itu mah 2014. Itu mah udah Ali kali. Aliansi Mahasiswa Indonesia. yang bawa Apa? Andi itu si Andi siapa? Ya? Andi BEM UI 2014. Kali Abdillah kali sama Azhar.
Habis Ahli itu hukum yang anak Makassar, Andi Aulia Rahman. Andi Aulia ya. Itu abis si Bawa apa sih yang kayak makam itu loh? Iya, yang kita ketemu yang di buku. depan yang dari titik awal di stasiun UI. Ketemu buku kita ke situ. digeser. Gue lupa anjir. Abisnya banyak banget. Anak organisasi. Orang pas maba. Tapi gue kalau buka foto-foto zaman Ami tuh, lah ini Sukro nih. Iya, jadi Lagi kayak duha gue bilang nih. ini kita pernah dulu aksi bareng cuma nggak terlalu kenal gitu. Iya, ya karena kan kita fokus jaga teman masing-masing Iya, gitu kan. mau mater masing-masing. Karena waktu itu yang udah pusing konsolidat- juga kalau gua harus ngurusin dari kampus lain. Konsolidatornya juga si Robi Halil Rahman kan. Jadi kayak gue cuma kenal sama dia doang gitu. Nah, tapi beban juga nggak sih UI karena dia punya sejarah panjang tentang pergerakan nasional gitu. Jadi kalau misalkan ada isu nasional nggak ikut jadi kayak Iya, pasti bakal dicariin juga sih sebenarnya. kayak Itu gitu. pertimbangan Mana nih juga. anak UI ini, mana nih kayak gitu juga kan. Iya. Kayak gitu memang. Tapi kita ngebahas gerakan, nih, ngomong-ngomong ngebahas gerakan teman-teman mahasiswa sekarang kayak gimana sih, Bro? Asik. Gue udah nggak ngikutin lagi, udah nggak ini, udah kemapanan ini. Berarti apa nih, hidup kapitalis apa? Ya sedang-sedang aja gitu. Ngikutin aja yang mau ini gimana. Jawaban aman sebenarnya. Tapi ya karena ini COVID juga kan sangat berpengaruh tuh. Iya, benar. Gimana kita bisa, kalau dulu kan tiap masuk di fakultas itu kita adain simulasi aksi gitu kan. Oh, ada tuh. Ya ada orasi-orasi lalu ke fakultas lain atau gimana. Dulu sih sebenarnya keluar Margonda jalan kayak gitu, tapi kan semenjak setahun kebelakangan ini kan memang agak susah gitu. Jadinya ya keliling UI aja, lalu orasi, lagu-lagu aksi, buruh tani, hidup masih Berarti gitu. memang di dalam organisasi itu kayak udah diatur gitu ya? Ya minimal sekali seumur hidup ya si mahasiswa baru di FISIP, misalnya di konteks gue itu di FISIP tuh harus pernah ngerasain demo, disiram pemadam air kebakaran dari atas, Oh, gitu, sebagai penutup. Udah selesai. Bocor-bocor, Seenggaknya itu sih yang paling kita ingin. Itu yang nggak ada di Gundar kan gitu. Jadi ya aksi dulu ya. Dulu zaman gua kan kadang ada maba-maba, "Bang, gua mau aksi dong." Aksi-aksi tapi tanpa adanya diskusi. Oh gitu iya, kan. iya. Nah, itu kan jadi kayak ya kita belajar nih dari teman-teman UI ya kan, bahwa sebelum aksi ada diskusi. Betul. Teman-teman mahasiswa juga diajarin gimana saat aksi, termasuk lagu-lagunya ya kan, sampai ke tahap itu. Sedangkan Iya. kita kan rata-rata belajarnya ya sendiri gitu. Karena memang ada penguatan kajian juga, lalu ada manajemen aksi, dan dua hal itu sebenarnya yang penting. Dan teknis di lapangan kan ada juga yang memang korlap, bendera kan bukan cuma buat eksistensi doang, tapi itu titik poin ketika terjadi chaos atau apa ya lu ngikutin bendera tuh yang jadi paling depan, dan jangan sampai orang merampas bendera lu gitu. Itu kan identitas. Mobilisasi massa, ya kan? Masa lalu ada yang koordinator bagian putrinya siapa. Ada bunker yang nanti misalnya dijagain agar nggak terlalu bentrok sama eksternal, kayak gitu kan pinggir-pinggirnya. Mungkin masukan juga buat teman-teman di Gunadarma yang aksi lagi gemar lah, lagi gemar sekarang kan. Ini emang ibaratnya kulitnya doang sih. Masih banyak yang tuh ya. dikasih tau sama dia kulitnya aja, masalah bendera. Panji-panji itu bukan sekedar panji, ternyata itu jadi titik di mana untuk evakuasi. Penanda juga dia, penanda. Bukan sekedar eksistensi sebenarnya. Lalu ada juga kita bikin semacam tanda ini bahwa ternyata dia beneran mahasiswa gitu, bukan cuma pakai jaket. Oh, ada tuh Hal-hal bener. yang kayak gitu. dress code. Ada tuh. Ada semacam Emblem-emblemnya, tandanya iya. apa. Jadi hal-hal yang kayak gitu kan untuk kita. Emang gua kalau lihat kampus-kampus lain tuh emblemnya banyak banget, coy. Iya, ada emblemnya. Tapi gue lucu nih, kan ya sempet lah rame kan gerakan-gerakan mahasiswa yang akhirnya banyak yang viral malah di TikTok. Oh iya, iya. Ada yang Mahasiswa nyeleneh jadinya ya. nyeleneh yang ya udah yang sadar kamera lah segala macam. Itu pandangan lu kayak gimana, Bro? Sebenarnya gue sangat menyambut baik orang-orang yang kita anggap stigma gitu ya, bahwa dia nggak bakal turun gitu ya. Kayak misalnya anak BINUS kemarin, wah gue ketemu sama anak BINUS kan, wih kenapa Soalnya mau ternyata turun progresif ini? Ya, ternyata gara-gara dia tergerak dengan pemberitaan juga, lalu apa masalah-masalah. Ya itu kalau nanti tadi yang masalah ini itu tuh belakangan lah kita bisa. Yang penting dia mau turun. Yang penting dia bergabung gitu ya. turun dan dia tahu kenapa sih lu mau turun gitu loh. Soalnya BSI aja turun gitu kan. Yang BSI. kita nggak nyangka-nyangka gitu. LSPR, BSI. Iya. yang katanya selebgram, Tapi tapi emang baru rame sih turun. 2019. turning point 2019 itu sih. mungkin titik
Itu awal ya. Titik yang awal paling gede bangkitnya lagi itu terakhir yang gue rasain itu 2013 kan, BBM terakhir yang zaman iya, SBY. Iya. Kan ada 2012 atau 2013. Nah, itu 2014 itu. Enggak dong. 13 dong. 13, 2014 juga sempat gede juga tuh. 14 itu kita Stasiun kayaknya. Apa 2012 tuh? 14 12 itu yang enggak. Valdo digebukin. Kalau Iya tahu gua tuh Nah, yang 2013 di yang Pos depan Manggi doang. tuh. kalau kita mulai aktif-aktifnya tuh pas ini pergantian peralihan dari SBY SBY Jokowi. ke Jokowi. Nah, itu 2013 tuh masih zaman SBY, 2014 kan pemilu. Mm. Dia yang sengaja naikin harga BBM. Ya, ada nggak sih? Iya, kan? terus Banyak diturunin highlight- lagi. highlight media kan gitu, sengaja naikin harga BBM jadi bebannya ntar ke Jokowi. Iya. Gitu. Iya, itu isu awal kayak gitu kan. Isu kencang juga tuh. Nah, semenjak itu kan biasa-biasa aja, isu stasiun lah, isu master lah, terus apalagi belum lokal terlalu lah ya. isu lokal lah, belum terlalu banyak. Rame lagi kan sekarang nih. 2019 kemarin. 2000 yang reformasi korupsi itu udah mulai banyak lagi deh tuh. Ya, seru sih. Tapi emang karena Covid aja jadi skip. Iya sih. Gua takut kan malah karena apa? Kejeda. Teman-teman semangat teman-teman tuh kayak Melempem lagi. melempem lagi. Yang gue takutkan itu karena itu udah jadi awal titik baliknya lagi nih teman-teman mahasiswa buat turun bareng-bareng gitu. Ya makanya memang berarti harus ini sih, gerakan itu kan harus menyesuaikan juga kan dengan perkembangan zaman, tantangannya apa. Dulu tuh awal-awal aktifnya itu kita Twitter kan. Iya. Nah, itu banyak di Kultweet, sana lah, kultweet lah, Dan terus hashtag. channel-channel misalnya kalau di BEM UI itu ada BEM UI Change yang kastratnya BEM UI apa, sport apa, bagian-bagian udah mulai channel-channeling kayak gitu. Yang enaknya waktu itu sosial media nggak kayak sekarang. Oh, hoax-hoaxnya dengan Ada buzzer. buzzer memang. lah. Buzzer itu ada, cuma sebutan buzzer itu kan belum kayak sekarang. belum ada yang ya tahu kan? lah. Peoratif Gitu. sekarang, mengalami peoratif. Iya, kalau sekarang kan antara oposisi sama penguasa itu kayak saling serang. Iya. Jadinya isu-isu yang diangkat sama teman-teman ini kayak ya udah ngebias gitu. Iya. Jadi kayak ada yang nunggangin, akhirnya masuk gitu. Jadi yang kayak yang reformasi di korupsi itu kan harusnya tujuan kita jelas, tuntutannya jelas. Akhirnya kan ada pergeseran kan, ada juga yang menunggangi isu-isu Yang numpang isu-isu angkat, lain, ya. yang numpang. Iya, benar. Yang kayak gitu yang gue Atau mungkin jangan-jangan pola pergerakan hari ini tuh udah nggak bisa kita samain lagi seperti sebelum-sebelumnya gitu, ngelihat tren sekarang gimana. Iya. Katakanlah seperti yang lu bilang TikTok itu. Mungkin itu bisa jadi pola baru gitu dalam Iya, kita yang nyeleneh-nyeleneh terus viral iya, gitu ya. nyeleneh viral. Iya, iya. Maksud gua mungkin 2019 kemarin itu jadi titik balik di mana oh sebenarnya kalau kita mau Ngolahnya baik. berunjuk rasa nggak harus turun ke jalan juga deh kayaknya. Mungkin kayak hal-hal seperti itu kalau gue Iya. pikir sih ya. Gue sih sempat diskusin tuh berdua tuh waktu itu. Iya, Masalah iya. Pola gerakan tuh sebenarnya Iya. apapun bentuknya yang penting menyampaikan Sending a deliver message. sending Iya. message. Benar, Kayak misalkan lu mau tidak percaya dengan pemerintah, ya udah kita galang gerakan untuk membakar KTP. Misalkan. Dimanapun Itu simbolik itu, ini. Simbolik. Itu kan sebenarnya sending a message bahwa gua nggak percaya sama lu gitu. Yes. KTP nggak jadi ibaratnya gitu Iya. kan. Kita bakar KTP aja bareng-bareng gitu. Itu kan sending a message itu sebenarnya. Apalagi dengan adanya corona ini seharusnya lebih men-challenge lagi nih supaya Iya. Alternatif. alternatif kayak nggak harus meninggalkan mungkin pola-pola pergerakan lama. Jadi mungkin men-challenge teman-teman untuk membentuk pola-pola pergerakan baru nih yang seperti tren hari ini kayak gimana kayak gitu. Karena kalau bicara masalah internet kan jadi ruang publik nih sekarang. Iya, iya. Ibaratnya kita punya ruang virtual, daring sama luring kan. Maksud gua public pressure juga bisa dilakukan di dunia internet Yes. sekarang. banget. Iya, makanya ada polisi cyber mungkin kalau untuk hal-hal seperti itu juga Kak. Iya. Kayak tapi gue masih gak Ntar kalau kita upload di media sosial, dia bikin bariket ya. Bikin bariket aja. Bariketnya gimana ya? barikan. Makanya harus jelas tuh tujuannya. Bikin brimop online. Gue bilang Masa head speech doang ini? ya, kayak gitu. Jadi nggak ada standarisasi yang jelas. Iya, iya. Itu kan harusnya diaturnya bener-bener yang jelas gitu. Ya makanya mahasiswanya diangkat juga isunya ini, dikawal. Iya, benar. Kayak mengkritik dengan menghina itu kan jelas berbeda. Iya. Kadang kan ada yang memang menghina tapi enggak kok gue cuma ngekritik gitu. Kadang gue juga temuin tuh yang pakai akun-akun anonim ya kan. Itu sering banget. Memang membuat suasana jadi panas gitu. ya. Kadang kan ya itu kalau menurut gue itu kadang ya ini yang kayak gini nih yang harusnya ditangkep karena memang udah masuk unsur penghinaan. Tapi kadang kan ada juga yang pro enggak ini masa gitu aja ditangkep kan itu banyak. Masih ada seleksi-seleksi Kontra- pilihan kontra lah itu gitu ya. ya yang ditindak gitu. Ya maksudnya memang karena tadi tantangannya
terus berubah gitu kan. Dan mahasiswa sendiri kan memang ya ibaratnya kelompok yang memang cerdas gitu ya, harusnya bisa lebih kreatif gitu kan, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Iya, makanya gue nggak, kalau ketemu teman-teman yang di bawah gue umurnya kayak gitu, gue selalu bilang masalah kita mungkin beda gitu, tapi seharusnya lu punya solusi yang juga bisa menyesuaikan dengan hal tersebut gitu. Makanya gue selalu encourage teman-teman gue kayak gitu sih. Anak krim Ini makanya pentingnya sebenarnya oke lah lu kuliah jurusan apapun tapi jangan lupakan politik. Iya, karena benar. Karena semua diatur oleh politik. Iya. putusan politik. Putusan politik. Harga cabai. Kriminolog biaya riset ditentukan oleh konstelasi politik. Iya. Ya kan? Iya. Kebijakan-kebijakan juga. Teknologi juga sekarang konstelasi politik. Iya. Banget. Ekonomi gitu. apalagi. Ekonomi apalagi, ya kan. Harga cabai mahal dikit. Ya kan? Ngaruh. Impor karena petani yang dirugikan. Bener. Kayak apapun jurusan lu, apapun latar belakang lu, untuk belajar terhadap ilmu-ilmu baru itu penting banget sih menurut gua. Iya. Kita juga harus terbuka kan. Harus Sekarang terbuka. kan multi dimensi gitu, kajian-kajiannya kita harus lihat juga semua Apalagi ilmu. mahasiswa yang notabene benar-benar di atasnya siswa gitu Iya. loh. Yang pemikirannya juga harusnya udah terbuka, yang sama hal-hal baru yang gak lo tahu, kayak udahlah capek ngomongin politik, nggak ngerti gue. Maksud gue kadang gue suka ngerasa kesel, sedih, maksudnya ya lu harusnya nggak kayak gitu, minimal lu mau belajar ya kan untuk mengetahui hal-hal itu kayak gitu loh. Intinya maksud gue siapapun yang memang mungkin ada di antara kita vokal sekali kalau bicara masalah politik, terus minimal tidak menjelekkan orang yang telah bersuara seperti itulah. Iya. Iya minimal sih, itu iya aja. sih. Walaupun sengehe-ngehenya orang-orang politik di luar sana ya kasarannya. Ketika lu tidak suka dengan isu politik terus teman lu bikin story gitu ya tentang politik, sama gua udah Soalnya gue berpikir soalnya nggak semua orang politik ya jurusan politik. Yes, Iya. Iyalah. Iya. Sekarang gini, ketika gua lulusan IT, ya kan, kita semua yang lulusan IT nggak terjun ke politik, nggak ada yang terjun ke politik. Terus kayak perdagangan tentang itu aja undang-undang ITE. Iya, undang-undang ITE, ya orang-orang politik kan belum tentu ngerti yang maksudnya Di luar dari yang subjek jurusan IT ya. Ngebahas IT tapi lu sendiri nggak ngerti. Ya gimana lu menentuinnya gitu? Ya Bitcoin lah waktu itu sempet rame kan. Iya. Kayak gitu tuh kayak Emang perlu terus elaborasi. mereka kan? siapa yang mau menentukan kalau bukan orang-orang IT gitu. Karena kan di legislatif sendiri kan komisinya udah banyak. Iya, benar. Dan urusan negara itu nggak cuma urusan politik. Ya kan? Iya, harus lihat masa konteks orang juga. Ngebahas BPJS orang-orang politik doang, sedangkan orang-orang dari jurusan kesehatan yang nggak ada gitu. Ya kan aneh menurut Iya. gua. Bener sih, benar-benar. Kan nggak ada yang mau masuk. Politik mulu sih dari tadi. Iya. Minimal kopi lah. Ganti channel lu coba ya. Aus nih. Nggak kelihatan. Ganti channel dulu. Misalnya hukum juga, psikologi juga. Gue belum nentuin ini sih. Cuman kalau dulu gue sempat browsing mau ke Melbourne, itu ada jurusan yang kriminologi juga, tapi dia bahas criminal justice system. Jadi sistem peradilan pidana juga gitu. Oke. Nah itu masih cakupan yang, karena kan kasus masih hukuman juga, penghukuman juga kan. Baru itu sih. Cuman kalau di Indonesia public policy sebenarnya oke juga. Terus ada juga terorisme juga kan ada di Salemba. Public policy Public juga. policy UGM kan juga ada. ada. Oh ya, di ekonomi dia Mantan kan. gue tuh public policy dulu. Udah lulus gue belum. Curhat. Yang kontaknya gue pegang kan. Gitu. Itulah. Yang itulah. Kontaknya ada, dia masih sering lihat status gue bro. Iya. Iya, kan lu sempet pinjem handphone gue buat Oh iya. kemarin waktu aksi. Dan dia mati. Lah kan dia bawa cewek sendiri. Ya Ya itu. itu. Janjiannya pakai handphone gue. Astaga, gue bilang Udah orang mau aksi, lah ini ngapa bawa cewek, kan ribet ya. Nungguin anjir. Ya kan Di stasiun gua mau pikir progresif ngapain. bersama tadinya. Ya Allah. Tapi maksud gua ini untuk yang mutlak. encourage teman-teman yang mungkin di luar sana memandang selalu mata kriminologi, tapi sebenarnya tidak sesebelah mata itu menurut gua. Itu sangat vital sekali ya. Apalagi tadi kejahatan berevolusi segala macam, berarti orang-orang krimnya juga harus diperbanyak. Kemudian subjek-subjek pelajaran itu juga harus lebih dikembangkan lagi kan.
Untuk masalah kriminologi karena ya itu tadi kejahatan berevolusi, kriminalitas berevolusi ya. Mata pelajarannya juga harus berevolusi menyesuaikan dengan apa yang udah di. Dan ini juga sih sebenarnya dari pemerintahnya juga kan gimana menyiapkan untuk itu kan pos-pos misalnya di kementerian atau apa kan pos-pos kriminologi masih terbatas di segmented ya di mana-mana itu kan perlu harus ada di setiap kementerian tuh. Iya, tergantung dia isunya apa gitu kan bisa masuk. Siapa tahu udah ada yang mau daftar, gue mau jadi kriminolog nih. Cuma susah gawenya cuy. Iya, biasanya kayak gitu juga. Sekarang berbicara kalau emang uang ya emang mau gimana? So iya itu salah satu yang akhirnya kenapa banyak ke IT kan. Banyak itu kan berharap kerjanya lancar. Katanya kan IT udah lu tenang aja. IT mah banyak lowongan kerjanya. Enggak. Justru semakin banyak kompetisi Jadi itu akan semakin susah juga. Lu nggak eksklusif lagi kan. Tidak eksklusif lagi. Justru nanti eksklusif kan berbalik jadinya. Jadi sangat eksklusif sekali. Iya, benar. Iya, dikit. Berarti peran pemerintah juga pasti Iya, makanya. Dan ini apa? Industri, pemerintah dan dari masyarakat juga kan itu harus kerjasama sebenarnya. Iya sih, benar. Sinergi antar lini. Aja. Ada teorinya tapi gue lupa lagi. Dia kebanyakan teori. Praktek. Iya. Tadi ada yang nanya. Oh iya, Ada nih pertanyaan-pertanyaan. Cuma dong kita minta Siapa yang nanya? Pertanyaan-pertanyaan di Instagram nih. Tadi kita udah post. Anjing HP gue lama. Untung lu ingetin. Iya, lu inget. Iya, hampir Lupa, gue juga nggak inget. Emang ngebahas sesuatu tuh enak banget bro kalau malam-malam. Oh, Bro. iya, parah. Bisa sampai pagi gitu. Kayak ini kan, di kosan, Nah. nongkrai. Maaf bang, tapi yang topi mirip tetan muslim anjing. Apaan? Siapa yang topi? Dia tadi pakai topi. Oh, lu pakai topi. Muslim anjing. Cokinya siapa cokinya? Ini Iya, dong, dari siapa? ada yang kan ada yang bilang Dari siapa jurusan tuh? impian Dari siapa? dari Dari Rizka titik A tiga kali. Jurusan Aliau. impian pada masanya. Lu termasuk jurusan impian lu nggak sih? Enggak kan tadi. Udah dijawab. Udah Tadi dijawab. dia pengennya sebenarnya ke HI. Iya. Udah diterima di Unbrau, UB sekarang UB. UB ya sebutannya. pertanyaan Gue juga Mas. bingung. UB. Gue selalu bilang Unbrau tapi diralat UB. Iya. UB. Gue sempet kan ngobrol sama temen gue. Lu kuliah di mana? UB. Ah, UB di mana anjir? Gue yang UB tuh Bung Karno. Brawijaya. Oh, gue taunya Unbrau soalnya bukan UB gitu. Tapi enak kuliah di sana tuh, deket kemana-mana. Maksudnya Bromo, Sempu. Aman, cuy. Iya kan. Dikelilingi. Ini Murah-murah. ada yang nanya, Kak, asik nggak sih jadi researcher? Nah tadi kan sempat dibahas itu kan. Kalau secara ini kan pasti menarik dong kejadian kayak gitu. Cuma ya tadi kalau mencari kemapanan ya lu harus nunggu proses lah gitu kan. Ya. Maksudnya bukan profesi yang bisa menguntungkan banyak dalam artian harta gitu kan. Ada pengabdian tadi kan. Bukan idaman mertua ibaratnya gitu ya. Amal. Mungkin ya. Ya kalau mertuanya dosen ya oke kali gitu. Tapi kalau yang pengusaha kan Mertuanya belum tentu. Pemilik modal susah tuh. Susah. Nanti orang-orang kriminal alat produksi mapannya di aja. akhirat lah ya. Iya, semoga. Orang-orang kriminal lagi nggak mapannya yang di akhirat. Sedikit banget kayaknya. Kemalaman. Banyak nih, banyak yang masuk Kemalaman juga, gitu ya. kayaknya. Besok-besok habis maghrib tuh start nanya. Ya ini nanya tentang Gundar lagi bang. Kagak. PSA bukanya jam berapa? Biasa gitu. Asli kan. Blended gimana? Blended itu udah ada sesinya ya kan. Ntar juga temen-temen ngeliat. Ini blended. luar-luar juga dilibatin gak nih yang blended ini apa Gundar aja nih segmentednya? Gundar aja. Udah aja, biar yang lain bikinnya. Emang lo mau ikut? Kalau lo mau ikut nggak apa-apa. Ntar aja jalur prestasi lo buat masuk situ. No, ada yang bilang masuk kriminolog UI kuliahnya susah apa gampang, Kak? Gitu. Tadi kan udah sempet jelasin ya, maksudnya Relatif sih ya, susah. relatif, ya susah itu relatif ya, karena tadi kan simak juga ya, tahu sendiri lah kalau yang pernah tes gitu kan, ngasal aja. Tapi lu ikutan bimbel gitu nggak sih? Gue sempet ini berjuang bersama Allah, berjuang di jalan Allah atau apa sih itu? Apaan? Slogan NF. Oh, Lu gimana sih? Berjuang. GO semua nih, jangan-jangan nih tim GO nih atau mitra Kita apa tuh? tempat-tempat bimbel ya, masuk ya. Iya. Di Nusantara kemarin. Dekat SMA 1. Nusantara negerimu katanya. Australia. Iya. Biar bercanda aja dulu. Pertanyaan hebat nih. Gue tau lu bingung ya kan nentuin mana nih yang mau gue tanyain. Iya, ini banyak banget. Lu jangan klik profile dulu dong. Iya, lu Pertanyaannya liatin profilnya dulu sih. lama. Ntar.
Kak, kalau di WA sama Bang Deka itu kenapa? Mana gue tahu. Kan gue lagi ngobrol-ngobrol sama customer service Bang Deka ya. Hati-hati ntar penipuan, jangan asal ngasih info. Jangan sembarangan kasih kode OTP ya. Iya benar. Itu bahaya. Buat kali ini yang WA nih. Ada lagi nggak lu Ini nge-scroll apa sih sebenarnya? Scroll dulu, gue nyari yang bagus-bagus. Karena soalnya ada banyak pertanyaan yang udah terjawab tadi. Benar-benar. Oh, ini yang bagus nih. Pandangan lu tentang dunia kriminolog di Indonesia tuh gimana tuh? Gue nggak paham nih, gue dibilangnya secara general pandangan lu tentang kriminologi di secara Indonesia, apa dari sistemnya mungkin lu bisa. Oh iya, mungkin dari tadi ya bahwa kriminologi kan segmented gitu ya kajiannya gitu ya. Dan di lapangan juga kan lahan untuk kriminologi pun masih sedikit gitu. Oh, iya, Dan kriminologi bukan profesi gitu ya. Entah kenapa nggak bisa jadi profesi, gue nggak paham. Emang iya? Bukan kayak psikolog gitu ya. Psikolog kan ada sertifikasi Oh atau apa. iya. Kriminolog. Kita tuh nggak ada kayak gitu. nggak gitu. ada sertifikasi. Nah, gue nggak tahu kenapa nggak ada kayak gitu. Duh, lu kalau itu apa? Es krim. Es krim. Esos. Oh, Esos gitu. sosial. Sosial. Kerjaan Kira sosial. es krim kan. Gue juga dulu gue ngira kayak gitu. Anjir, nama gue masa es krim. Tapi kalau S2-nya diambil di kriminologi UI itu M-krim gelarnya. M-krim. 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 Master kan ada Master Tapi kriminologi. sebenarnya kalau dibilang apa namanya yang tadi, sebenarnya bisa juga kan dibuat sertifikasi kayak jurnalistik kriminologi kan kayak gitu-gitu kan ada psikologinya. Maksud gue itu mungkin bisa dijadikan bahan juga untuk sertifikasi. Sekarang tuh spesialisasi. gue baru inget. Sekarang tuh di kriminologi kajian di bawahnya itu peminatan kita bilangnya. Kalau dulu sih di semester 5 ya. Gue nggak tahu kalau sekarang di semester berapa udah peminatan itu. Udah masuk forensik. Oh, Forensik, kajian forensik. Gue juga nyesel kenapa baru ada. Baru gitu. ada sekarang. Baru ada. Itu seru ya kayak. Dan sekarang pun sedang dinaikkan lagi sama salah satu guru besar juga di sana, forensik UI gitu. Jadi secara keseluruhan ada terintegrasi forensik UI situ. Salah satu koordinatornya ya profesor dari kriminologi itu. Soalnya yang gue tahu kan forensik itu pasti kayak Dokteran, iya, mayat. Iya. Nah itu ternyata mulai dimasukkan juga di kajian kriminologi. Gitu. Tapi dengan melibatkan tadi ada kedokteran karena kriminologi kan terapan. Oh, iya. Unsurnya banyak. Iya benar. Bisa soalnya kayak dimasukkan itu. kadang kejahatan cyber juga kan ada forensik. Ada Ada forensiknya. ada Nah forensik itu ntar forensik tuh dicabangin lagi tuh. Kayak gitu. seru ya. Nah makanya Seru cuy sebenarnya cuy. kalau kriminolog jadi apa kayak psikolog gitu kan maksudnya profesi kan jadi bisa lebih inilah Oke jelas nih, gitu ya. Pertanyaan terakhir mungkin dari gua. Sekarang kan lu sudah tahu gitu misalnya keuntungannya, kesulitannya jadi seorang lulusan krim. Iya. Nah, lu menyiasati kayak misalkan nih, lu terbentur dengan paradigma masyarakat sekarang yang memang pandangannya tentang uang gitu. Iya, iya. Sementara untuk anak-anak krim sendiri kayak lu bilang tadi potensi untuk kemapanannya mungkin sedikit gitu. Nah, lu menyiasati itu sekarang gimana? Ya yang pertama adalah lu harus atur tujuan hidup lu dulu gitu. Mau jadi apa? Mau jadi gitu. apa? Mau jadi lu apa? Sukanya Mau jadi apa? Biar lu tetap konsisten gitu, nggak bosenan gitu orangnya kayak gitu kan. Dan dari situ lu bisa mengatur keuangan lu seperti apa kayak gitu kan. Itu Karena gua ngikutin sih orang. Maksud gue dari kriminologi, lu bisa bikin kayak sekarang kan ibaratnya trennya bikin podcast tentang kriminolog. Iya. Kan itu Iya. masih segmented sangat Itu tidak bisa. ada sekali kan. Jarang banget sih. Jarang banget. Yang bahkan gue belum pernah dengar podcast tentang kriminolog gitu. ada, gue lupa namanya jurnal kriminologi atau apa gitu. Cuman masih belum terkenal kali ya. Mungkin karena emang gue nggak kesana kali ya arahnya, jadi gue nggak tahu dan Iya. nggak ngulik sejauh itu. Dan itu masih segmented juga, jadi ya anak-anak sekitar aja yang tahu podcastnya kayak jurnal kriminologi atau Dan jarang banyak orang yang mau tahu sebenarnya masalah kriminologi itu ya. dan Maksud gua harus pengemasan juga harus lebih bagus lah pasti kan. iya, PR-nya banyak tuh. Makanya kita harus saling connecting dot kayak misalkan dia punya materi nih tentang Iya. kriminologi, Iya, ada yang anak-anak ngolah jago, siapa. desain grafisnya coba dong kolaborasi dengan Iya, anak benar-benar. kriminologi gitu. Memanfaatkan sosial media yang Iya, gratis untuk era untuk kolaborasi. mencari keuntungan tambahan. Iya. Sehingga kita- kemapanan bisa dicapai. Ya, sambil Benar, kita benar. sharing secara nggak langsung ada nih kan Iya. iklan yang mau Masuk-masuk masuk. nih. Iklan, ya dong. Biar ilmu kita berkembang terus. Kriminologi itu gua nge-encourage sekali sih kriminologi. Ya makanya industri kan harus mendukung dengan pengabdian juga harus bareng sama industri kan.
Makanya Kalau sejalan. bener tuh. Gue juga mau bingung. But next nih. project lo di apa NGO sekarang apa namanya? Rencananya sih gue mau bikin apa ya, kolaborasi gitu dengan luar gitu untuk masuk ke anak gitu di LPK, karena kan LPK sendiri masih dikit gitu ya. Nah kita mau coba cari itulah, cari apa namanya, lu punya keahlian apa, bisa bantu di LPK apa, nah kolaborasi aja nanti di anak-anak gitu, isu anak-anak. Gitu ya. Nah kalau mau donasi juga bisa kabarin aja nanti. Oke, ini kabarin aja Instagramnya Lu Aldi Yau. mau apa nih donasi? Kalau mau donasi kemana nanti biar ditulis di Yoi. Di ini Oh, iya, aja, IG-nya apaan di sekarang Instagram IG-nya? aja Aldi Yau. Terus U-nya 3. Ya, Aldi Yau. elah. Ya. IG-nya NGO lu sekarang apaan? Ruangdamai.id. Ada di Instagram tuh ya? Ada. Ntar Nanti editing. di editing ya. Ada kayak Buat perpesuaian. Oke, Pik, silakan tutup, Pik. Apa gue tutup apa? Pak? Yang buka siapa Iya, ya? yang buka siapa, yang tutup siapa? Lah. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Konak pada malam hari ini yang cukup membahas macam-macam, mulai dari pergerakan mahasiswa, kriminologi sampai cita-cita dia yang jadi S2. Ya kan? Yoi. Tapi belum. Tapi belum. S3 lah cita-cita mah. Pasti kan. Naikin lagi. Kalau ada S4 enggak apa-apa. Iya. Tapi kan ada es krim. Sempat bisa masuk angin tuh, cuy. Dingin banget kan. Lu nggak support. Oke, salam Konak.